Yohanes pasal 8, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membacakan ayat yang genap dan saudara-saudara semua membacakan ayat yang ganjil. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 di bawah perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katakanlah kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh firman Tuhan yang akan kita pelajari dan juga renungkan bersama-sama saat ini. Selamat tunai. Shalom. Salam. Selamat tunai. Ya, tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama saat ini adalah perbudakan dan kemerdekaan. Karena mengingat kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-77, dan itu bukan suatu peristiwa yang mudah untuk kita peringati, tapi kita mengingat bahwa itu merupakan perjuangan yang luar biasa dari para pahlawan sehingga kita boleh merdeka dari penjajahan. Nah, saudara-saudara sekalian, perhambaan atau perbudakan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan bagi umat manusia di seluruh dunia. Karena itu saudara-saudara, semua orang sebenarnya menginginkan kebebasan atau kemerdekaan dari perhambaan atau perbudakan. Karena itu, seandainya penjajahan atau perbudakan itu sesuatu yang mengenakan, saya rasa bangsa kita Indonesia tidak akan mau merdeka. Mereka akan terus mau dijajah oleh bangsa asing dan tidak akan ada perlawanan dan sebagainya kalau seandainya perbudakan itu mengenakan. Tapi kita tahu bahwa perbudakan itu bukan satu yang mengenakan. Makanya para pahlawan kita rela mati mengorbankan hidup mereka supaya bangsa kita boleh merdeka. Karena ini menunjukkan bahwa perbudakan bukanlah sesuatu yang enak untuk dijalani. Karena itu saudara-saudara, maka adanya pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Dan itu mengenai bangsa kita yang sudah merdeka dari penjajahan. Dan sebenarnya juga satu hal yang perlu kita tahu juga bahwa sebenarnya semua manusia juga sedang dijajah, diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Dan karena itu saudara-saudara semua, kalau kita sedang dijajah, diperbudak atau diperhamba oleh dosa, maka dosa itu adalah tuan dari semua orang berdosa. Dan ini pasti tidak mengenakan bagi umat manusia. Karena itu manusia butuh kebebasan, butuh kemerdekaan dari dosa. Karena itu saudara-saudara, kita akan belajar dari tema ini, perbudakan dan kemerdekaan ini. Poin yang pertama adalah semua manusia itu diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Kalau kita perhatikan teks bacaan kita Yohanes 8 ayat 32 sampai 34, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan di ayat 32,
kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tapi perhatikan bagaimana respon orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi merasa diri mereka bukanlah budak atau hamba dari siapapun. Karena itu mereka menjawabnya di ayat 33. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Karena itu saudara-saudara, orang Yahudi tidak merasa bahwa mereka diperbudak atau diperhamba oleh siapapun. Karena mereka keturunan Abraham. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah benar bahwa orang Yahudi tidak pernah diperhamba atau diperbudak oleh siapapun? Apakah orang-orang Yahudi lupa bahwa mereka pernah menjadi hamba atau budak? Saudara-saudara, mereka itu pernah diperbudak di Mesir. Mereka juga pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain di zaman hakim-hakim. Mereka juga pernah dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka juga pernah dijajah oleh Media Persia, oleh Yunani, dan bahkan pada waktu itu oleh Romawi. Apakah mereka tidak sadar atau tidak tahu bahwa mereka pernah diperhamba atau diperbudak oleh bangsa lain? Nah, saudara-saudara sekalian, tentu mereka tahu bahwa mereka itu pernah diperbudak atau dijajah oleh bangsa lain. Tapi saudara-saudara, mereka sadar bahwa secara sosial politis mereka pernah dijajah atau diperbudak. Tapi mereka merasa bahwa secara rohani mereka itu tidak dijajah atau diperbudak karena mereka merasa mereka keturunan Abraham. Karena mereka merasa mereka keturunan dari Abraham, mereka mempunyai perjanjian dengan Allah bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Karena itu mereka adalah orang merdeka dan tidak mungkin dijajah. Karena Abraham seorang yang sangat besar. Karena itu saudara-saudara, tapi Yesus lanjut memberikan argumentasinya pada ayat ke-34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi saudara-saudara, Yesus di sini mau mengatakan kepada mereka, biarpun kalian orang Yahudi itu bangsa atau keturunan Abraham, ingat kalian pun tetap adalah orang berdosa. Dan kalau orang berdosa, tetap kalian juga adalah budak atau hamba dosa. Karena setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Karena itu saudara-saudara sekalian, tidak peduli orang Yahudi itu keturunan Abraham, mereka orang berdosa, mereka adalah hamba dosa. Karena itu pun tidak peduli juga kita adalah orang yang beragama Kristen, sudah dibaptis, sudah ikut WCD, ikut pelayanan dan sebagainya, itu tidak menjamin bahwa kita bukan hamba dosa. Kalau kita belum percaya Yesus, kita pun sama. Kita juga hamba dosa. Jadi tidak ada namanya orang merdeka dari dosa tanpa Kristus. Karena itu saudara-saudara, Alkitab jelas menunjukkan juga bahwa semua orang itu adalah orang yang berdosa. Kalau kita perhatikan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya semua orang berdosa itu adalah hamba dosa. Dan ingat bahwa hamba dosa tidak bisa melakukan kebenaran selain dari dosa. Roma 6 ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi saudara-saudara, semua orang yang adalah hamba dosa, yang adalah orang berdosa, tidak bisa melakukan kebenaran. Tidak bisa melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Semua yang dilakukan oleh orang berdosa adalah dosa. Dan inilah yang kita percayai dengan suatu doktrin yang namanya total depravity, kebejatan total atau ketidakmampuan total. Artinya semua orang yang berdosa sebenarnya sama sekali tidak bisa melakukan yang baik di hadapan Allah. Karena itu saudara, semua hidup kita,
semua aspek hidup kita yang kita lakukan semuanya sudah terkontaminasi atau sudah tercemar oleh dosa. Sehingga semua yang kita lakukan tidak ada kebenaran di hadapan Allah, tapi hanyalah dosa, dosa, dan dosa. Karena itu saudara-saudara, semua orang berdosa, kecenderungan hatinya selalu melakukan dosa. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan di situ dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di situ ada kata segala, selalu, dan semata-mata, menunjukkan bahwa kecenderungan orang berdosa itu hanyalah kepada dosa. Dan juga di dalam Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang tidak percaya, tidak ada satupun yang suci. Bahkan hati nurani mereka pun tidak. Karena itu saudara-saudara, di sini menunjukkan bahwa semua orang berdosa hanya bisa melakukan dosa dan tidak ada kebenaran di hadapan Allah. Karena itu dari semua fakta-fakta ini menunjukkan bahwa orang berdosa, hamba dosa, yang kita bisa lakukan hanyalah dosa. Dan karena memang hamba itu harus tunduk mutlak kepada tuannya. Kalau tuan kita adalah dosa dan kita hamba dosa, maka memang kita akan tunduk kepada tuan kita. Makanya kita hanya bisa melakukan dosa dan dosa dan dosa. Nah, itulah bedanya hamba dengan pegawai. Kalau pegawai, dia masih bisa menentukan untuk tidak melakukan pekerjaan atau apa yang diperintahkan tuannya. Tapi kalau hamba, itu harus tunduk mutlak. Karena itu saudara, kita hamba dosa, kita orang berdosa, yang kita lakukan hanyalah dosa, dosa, dan kita bebas dari kebenaran. Semua yang kita lakukan adalah dosa. Berbuat baik tanpa iman, itu dosa. Tidak berbuat baik juga dosa. Dan berbuat dosa sudah pasti dosa. Ini menunjukkan semua hidup kita hanyalah dosa. Karena itu saudara, kalau dengan adanya fakta seperti ini, dan lalu kita mulai mengintrospeksi diri kita dan bertanya, apakah saya orang berdosa atau hamba dosa? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Dan kalau ditanya, apakah saudara adalah hamba dosa? Atau apakah saudara adalah orang yang berdosa? Dan lalu saudara mengatakan, saya bukan orang berdosa dan saya tidak pernah melakukan dosa. Maka perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak berdosa, itu artinya dia sedang menipu dirinya sendiri. Atau dalam artian dia sedang berdusta, dan ini pun sudah termasuk dosa. Jadi saudara, semua orang memang adalah orang yang berdosa, dan karena itu semua orang diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Karena itu saudara, apakah saudara-saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang berdosa? Kesadaran ini penting saudara-saudara. Karena tanpa kesadaran ini tidak mungkin kita membutuhkan juru selamat dosa atau penebus dosa. Karena kalau ada orang yang tidak merasakan atau tidak sadar bahwa dia sedang sakit, maka dia tidak akan membutuhkan obat ataupun dokter. Kalau dia adalah orang yang tidak merasa diri dia orang bodoh, dia tidak akan memerlukan sekolah, guru, atau buku-buku untuk dipelajari. Tapi kalau dia sadar dia orang sakit, dia akan membutuhkan obat dan juga dokter. Kalau dia merasa diri orang bodoh, dia akan membutuhkan sekolah,
guru dan buku-buku untuk dipelajari. Kalau saudara juga sadar orang berdosa, saudara juga akan membutuhkan seorang juru selamat atau penebus dosa. Tapi pertanyaannya, apakah saudara merasa diri orang berdosa? Tapi jika saudara tidak merasa, ingat tadi, pengakuan saudara tidak berdosa itu pun adalah dusta dan itu pun adalah dosa. Karena itu saudara, kalau saudara sampai saat ini mungkin belum merasakan apakah saudara orang berdosa atau tidak, atau berapa banyak dosa yang saudara lakukan atau tidak, maka silakan baca Alkitab dan lihatlah firman Tuhan, bercermin daripada firman Tuhan. Dan semakin saudara belajar firman Tuhan, saudara akan menemukan betapa banyaknya dosa saudara. Dan sebenarnya kita tidak hanya kotor di hadapan Allah, tapi benar-benar kita melegam di hadapan Allah. Karena itu saudara, kalau mau berapa atau betapa berdosanya kita, bacalah Alkitab. Bukan dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, baca Alkitab, karena Alkitab adalah digambarkan sebagai cermin bagi kita. Jadi kita harus bercermin dari Alkitab. Karena itu saudara, itu adalah poin yang pertama, bahwa semua manusia itu diperhamba atau diperbudak oleh dosa. Yang kedua adalah Yesuslah yang memerdekakan manusia dari perbudakan atau perhambaan dosa. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus adalah anak itu, dan hanya Yesus yang bisa memerdekakan manusia dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya orang Yahudi itu mempunyai suatu pengharapan mesianik, akan datangnya seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan dan sebagainya. Karena itu mereka menantikan seorang Mesias untuk membebaskan mereka. Dan karena itu mereka mempunyai suatu pengharapan itu, dan mereka menantikan sang Mesias itu yang akan menjadi raja secara politik bagi mereka. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Mesias kita itu secara rohani, bukan politik, tapi penantian orang Yahudi itu secara politik. Makanya sampai saat ini pun mereka sedang menantikan Mesias mereka, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias itu. Karena bagi mereka Yesus tidak melakukan apa-apa untuk mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Yesus tidak melakukan itu semua. Karena itu mereka menganggap bahwa Yesus bukan Mesias yang mereka nantikan. Jadi mereka sedang menantikan seorang Mesias itu, dan memang mereka mempunyai pengharapan mesianik itu. Dan karena itu ada nubuatan di dalam Yesaya yang menjadi ciri dari Mesias yang membebaskan dan memerdekakan. Mari kita perhatikan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Karena itu saudara, karena pengharapan mesianik inilah orang Yahudi menantikan Mesias mereka yang akan membebaskan atau memerdekakan mereka dari penjajahan secara politis. Karena itu mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sang Mesias atau Mesias yang dijanjikan itu. Mereka tidak percaya itu. Karena itu tidak heran kalau orang Yahudi menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Jangan mengherankan, karena memang mereka menantikan Mesias itu berbeda dengan apa yang mereka lihat pada diri Yesus Kristus. Yesus datang sebagai Mesias yang membebaskan kita secara rohani, tapi penantian mereka secara jasmani atau secara politik. Karena itu saudara, mereka masih menantikan sang Mesias
Itu. Dan kalau Yesus datang yang kedua kali, bagi kita Yesus datang yang kedua kali, tapi bagi orang Yahudi itu baru yang pertama kali. Jadi jangan heran bahwa orang Israel atau orang Yahudi itu kebanyakan dari mereka tidak percaya kepada Yesus. Ya. Jadi kalau mungkin ada perang antara Israel dan juga Palestina, kebanyakan orang Kristen dukung Israel, orang Islam dukung Palestina. Tapi kita tidak sadar bahwa saudara-saudara kita yang orang Kristen juga ada banyak di Palestina, dan sedangkan di Israel itu sangat sedikit. Jadi sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita juga yang ada di Palestina maupun di Israel. Karena itu saudara-saudara, Yesuslah yang bisa memerdekakan kita dari perbudakan oleh dosa. Karena itu saudara, baik orang-orang Yahudi maupun siapapun, jika tanpa Yesus tidak akan pernah merdeka dari perbudakan dosa. Mereka akan terus diperbudak dan tidak akan dimerdekakan. Karena hanya Yesus yang bisa mengatasi dosa, dan Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya Dia bisa menyelamatkan orang berdosa dari perbudakan dosa. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita diselamatkan itu cuma-cuma, itu secara gratis, dan itu karena jasa dan pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, manusia berdosa tidak bisa dengan selamat dengan usaha atau perbuatannya sendiri. Tidak bisa dengan usaha dan pengorbanannya sendiri. Jika manusia berusaha untuk selamat dengan berbuat baik, maka tidak mungkin selamat. Ingat, poin yang pertama tadi, semua orang berdosa tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Tidak ada kebenaran sama sekali. Kalau memang yang kita lakukan hanya dosa, dosa, dan dosa, lalu perbuatan kita datang dari mana? Karena itu, inilah menjadi dasar bahwa tidak ada orang yang bisa selamat dengan berbuat baik. Hanya melalui iman kepada Kristus Yesus. Jika tanpa Yesus, tidak mungkin akan diselamatkan. Karena itu, jangan mengandalkan perbuatan baik kita untuk selamat, tapi andalkanlah jasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati menggantikan kita di atas kayu salib. Karena itu saudara-saudara, sesuatu hal ini perlu sangat ditekankan dan perlu disadari bahwa hanya Kristen satu-satunya agama yang percaya bahwa keselamatan itu hanya oleh iman saja. Semua agama lain di dalam dunia ini, mereka mempunyai perbuatan baik di dalam andil keselamatan mereka. Karena ini perlu ditekankan. Mengapa? Karena sampai saat ini pun masih banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Mereka masih menganggap bahwa iman tambah perbuatan baik yang menyelamatkan. Karena itu seharusnya kita menekankan pemberitaan ini. Ini merupakan pembelajaran dasar dan seharusnya gereja memberitakan ini. Karena mayoritas orang Kristen juga belum mengerti akan hal ini. Mereka percaya iman tambah perbuatan baik yang menyelamatkan. Karena kedua hubungan ini sangat rumit untuk mereka mengerti. Bahkan ketika ada orang yang menjelaskannya panjang lebar sekalipun, mereka tetap tidak mau mengerti. Karena apa? Karena jarangnya pemberitaan tentang keselamatan hanya oleh iman saja. Karena itu saudara, kita orang berdosa dan kita layak dihukum di dalam neraka. Kalau mau diselamatkan, jangan
dengan perbuatan baik kita. Jangan dengan usaha kita. Itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Tapi datanglah kepada Yesus, sadar dosa, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan percaya bahwa hanya melalui iman saja kita diselamatkan, dan bukan karena usaha kita. Sama sekali bukan karena usaha kita. Jadi keselamatan orang Kristen itu bukan pada usaha dari kita, tapi itu adalah usaha dan jasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kalau orang Indonesia itu merdeka dari penjajahan dari bangsa asing, itu karena jasa dan pengorbanan dari para pahlawan. Maka orang Kristen dibebaskan dari dosa, itu karena jasa dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara, makanya dikatakan tadi, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau Yesus menyelamatkan kita, kita pun akan benar-benar diselamatkan. Roma 8:1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka. Jadi kalau semboyannya orang Indonesia sekali mereka tetap merdeka, maka orang Kristen juga punya semboyan, sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus sudah memerdekakan kita, kita tidak mungkin lagi dijajah, diperbudak oleh dosa sehingga bisa masuk neraka. Karena itu sekali selamat tetap selamat. Tidak mungkin kita kehilangan keselamatan. Karena jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kita harus yakin sekali Yesus memerdekakan kita, kita akan merdeka. Jadi semua orang Kristen harus mempunyai keyakinan keselamatan. Ini adalah jaminan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus pasti akan selamat. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, bukan kemungkinan besar, tapi pasti. Jadi ini suatu yang sangat diperlukan atau diharapkan oleh semua manusia, yaitu kepastian. Untuk apa kita mempercayai sesuatu yang tidak pasti, kalau sebenarnya ada yang pasti? Karena itu saudara, percaya kepada Yesus. Karena jika Yesus memerdekakan kita, kita pun akan benar-benar merdeka. Poin yang ketiga adalah bukti orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan atau perhambaan dosa. Ayat 30-32, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan kita di sini, kelihatannya ada dua kelompok orang, yaitu orang-orang Yahudi yang percaya dan yang tidak percaya. Ayat 30-32, kelihatannya Yesus berbicara dengan orang Yahudi yang percaya. Dan yang ayat 33-36 dan seterusnya, kelihatannya Yesus berbicara dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Nah, pertanyaannya, apakah memang ada dua kelompok orang Yahudi di situ? Orang percaya dan bukan orang percaya kepada Yesus? Memang saudara-saudara, memang ada penafsiran bahwa Yesus berbicara kepada dua kelompok Yahudi, yaitu orang percaya dan orang yang tidak percaya. Tapi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan ada dua kelompok di situ, tapi hanya satu kelompok saja. Dan ini terlihat dari kata-kata mereka di sini. Kata-kata mereka yang sering keluar dari bacaan ini tidak dibedakan kepada mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya. Jadi
kata-kata mereka di sini menunjukkan hanya kepada satu kelompok. Jadi bukan kepada dua kelompok, yang percaya dan juga yang tidak percaya. Jadi saudara, kelihatannya orang-orang Yahudi yang mendengar Yesus pada waktu itu, mereka dikatakan percaya, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya dalam artian percaya kepada Yesus, dalam artian saving faith atau iman yang menyelamatkan. Mereka memang mengatakan percaya, tapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Dari mana kita tahu? Itu kita melihat ketidaksungguhan mereka itu di akhir pasal 8 ini. Dan bagian mereka yang mengaku percaya di awal itu, mereka juga lah yang hampir melempari Yesus. Kalau kita perhatikan Yohanes 8 ayat 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Jadi dari atas mereka percaya, tapi pada akhirnya bahkan Yesus di ayat 44 menyebut mereka, iblislah yang menjadi bapamu. Dan ayat 59, mereka juga orang yang percaya itu yang hampir melempar Yesus. Karena itu saudara, mereka sebenarnya bukan orang yang percaya sungguh-sungguh, tapi mereka hanya kelihatannya percaya saja. Ingat bahwa Yesus itu tahu isi hati manusia. Tidak perlu orang memberitahu kepada Yesus apakah dia ini percaya Yesus atau tidak, tidak perlu. Yesus tahu itu. Karena itu tidak perlu ada orang yang mengatakan kepada Yesus, saya percaya engkau sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya dia tahu apakah kamu sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak. Karena dia tahu isi hati manusia. Kalau kita perhatikan Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, di situ dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Jadi di sini banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi sekalipun dikatakan banyak orang percaya dalam namanya, tapi Yesus tahu isi hati mereka. Yesus tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mereka percaya karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Dan bahkan orang yang menyerahkan dia, Yudas, dia tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu, tapi 11 murid yang lain tidak tahu. Tapi Yesus tahu dari semula. Itu menunjukkan bahwa Yesus tahu isi hati setiap manusia. Karena itu saudara, kalau ditanya saat ini, apakah saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Kalau saudara menjawab, ya, saya sudah percaya kepada Yesus. Ingat, pengakuan saudara sudah percaya kepada Yesus mungkin membuat orang lain percaya bahwa saudara memang sudah percaya Yesus. Tapi ingat bahwa Yesus tidak mungkin bisa dikelabuhi orang kita. Yesus tahu bahwa siapa yang sungguh-sungguh percaya, siapa yang belum percaya. Karena itu tidak penting kita mengaku di hadapan manusia, saya orang percaya Yesus, saya percaya Yesus sungguh-sungguh. Ingat, Yesus tahu setiap hati kita. Karena itu, apakah memang benar-benar kita sudah percaya Yesus, mengerti Injil atau tidak? Apakah kita percaya itu hanya karena kita sudah beragama Kristen, sudah dibaptis, sudah pelayanan, sudah rajin ke gereja, rajin ibadah dan sebagainya, atau apa? Ingat, semua yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Yesus tahu siapa yang sudah percaya sungguh-sungguh atau tidak. Karena itu saudara, introspeksi diri kita. Apakah memang benar kita sudah percaya Yesus atau tidak? Mungkin kita bisa menipu manusia, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu semua isi hati kita. Karena itu kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita sudah benar-benar percaya Yesus
atau tidak. Yang belum percaya sungguh-sungguh harus datang dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Karena dia tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Karena itu saudara, karena memang pada kenyataannya ada banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tapi sikap mereka terhadap Yesus dan firman-Nya itu berbeda jauh dengan pengakuan mereka. Mereka di dalam mulut mereka penuh percaya kepada Yesus, tapi sama sekali mereka tidak tunduk pada firman Tuhan, tidak tunduk pada otoritas firman Tuhan. Ingat saudara, pengakuan kita di hadapan manusia mungkin menganggap kita percaya, tapi dia tahu isi hati kita. Karena itu saudara, mungkin manusia melihat kita, dia orang yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin pelayanan, memberikan persembahan, dan melakukan hal-hal yang rohani sekali. Dan penilaian manusia, ya dia pasti orang percaya sungguh-sungguh, dia aktif sekali melayani dan sebagainya. Tapi lagi-lagi Tuhan tahu isi hati kita, siapa yang percaya sungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Karena itu jangan menjadi tolak ukur, pelayanan menjadi tolak ukur bahwa kita sudah percaya atau tidak. Tanyakan sudah mengerti Injil atau tidak. Yang tidak mengerti Injil sudah pasti belum percaya. Kan apa yang mau dipercaya kalau tidak dimengerti? Karena itu saudara-saudara semua, kalau kita memang sadar bahwa kita memang orang yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka kita pun harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita juga harus belajar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengaku percaya Yesus lalu di satu sisi kita merendahkan otoritas firman Tuhan. Kita tidak bisa melakukan itu. Karena itu saudara, kita tidak bisa mengasihi Kristus tanpa tunduk kepada otoritas Alkitab. Yohanes 8:31 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau tetap dalam firman, benar-benar murid. Tapi kalau tidak tetap dalam firman, bukan benar-benar murid. Karena itu saudara-saudara, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita tunduk, mau mentaati firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, atau tidak? Apakah kita mau belajar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, atau tidak? Karena itu saudara-saudara, bukti bahwa seseorang sudah merdeka adalah dia tetap dalam firman. Jika dia tidak tetap di dalam firman, dia bukanlah murid. Dan orang yang benar-benar sudah merdeka, dia pasti adalah murid. Jika saudara percaya Yesus, saudara adalah muridnya. Tapi saudara tidak bisa. Kalau saudara sudah percaya lalu tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, tidak mau mentaati firman Tuhan, tidak mau meninggikan otoritas firman Tuhan, maka kemuridan saudara harus diragukan. Karena yang benar-benar murid harus belajar firman Tuhan, taat firman Tuhan, tunduk pada otoritas firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita memang juga adalah seorang hamba. Dulu memang kita adalah hamba dosa. Tapi setelah kita percaya Yesus, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi dulu memang hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Status kita masih sama-sama hamba, tapi beda majikan atau tuannya. Jadi dulu hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Dan bagaimana kita tahu kebenaran? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu. Karena itu,
Kalau kita mau hidup dalam kebenaran dan menjadi hamba kebenaran, kita harus mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jika saudara adalah orang yang sudah merdeka atau sudah percaya kepada Yesus, maka saudara harus mengasihi Yesus dan juga mau melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau memang mengasihi Yesus, harus menuruti segala perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan perintah-perintah Yesus yang akan kita lakukan ini, itu semua ada di dalam firman-Nya. Jadi semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita tahu apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu apa yang diperintahkannya, kita harus melakukannya sebagai bukti bahwa memang kita mengasihi Yesus. Tapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, itu artinya kita tidak mengasihi Yesus. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, bagaimana saudara tahu dan melakukan perintah-perintahnya? Saya mengutip kata-kata daripada Pak Budi Asali. Pak Budi Asali mengatakan, orang yang mengaku percaya tapi tak senang atau rindu belajar firman, perlu diragukan imannya. Salah satu faktor untuk menentukan dia Kristen sejati atau Kristen KTP ialah dia punya kerinduan belajar firman atau tidak. Jadi salah satu faktornya menentukan orang Kristen KTP atau orang Kristen sejati itu apakah orang itu punya kerinduan belajar firman Tuhan atau tidak. Kalau saudara sama sekali tidak rindu belajar firman Tuhan, saudara bukan orang Kristen yang sejati. Saudara adalah orang Kristen KTP dan masih hamba dosa. Karena itu saudara-saudara, orang yang belajar firman Tuhan itu bukan hanya khusus hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan orang-orang yang sekolah teologi saja, tapi semua orang Kristen harus mau belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, semuanya harus seturut dengan firman Tuhan. Karena itu belajar firman Tuhan itu sangat penting. Mazmur 119 ayat 109 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu firman Tuhan itu pelita dan terang. Bagaimana kita bisa berjalan di terang kalau tanpa firman Tuhan? Karena itu belajar firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Dan melakukan semua yang diperintahkan oleh firman Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Yesus. Dan dari situ juga kita mengenal kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau saudara sampai saat ini belum percaya Yesus, itu artinya saudara belum merupakan seorang murid dari Yesus. Kalau seperti itu saudara masih diperhamba oleh dosa, karena itu harus percaya kepada Yesus supaya dibebaskan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari perbudakan dosa, perhambaan dosa. Dan yang bisa melakukan itu, yang bisa memerdekakan kita dari dosa, hanya Yesus Kristus. Karena itu jangan mencari jalan keluar yang lain, jangan mencari solusi yang lain. Datang kepada Yesus. Dia akan menyelesaikan. Dia akan memerdekakan kita. Orang-orang yang percaya kepadanya akan dimerdekakan dari dia, dari dosa-dosa. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kalau saudara yang sudah percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, saudara adalah murid Kristus. Dan seorang murid itu adalah seorang yang belajar. Karena itu tekunlah belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, tunduk kepada otoritas firman Tuhan, dan melakukannya sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Karena itu melakukan perintah-perintahnya. Karena itu saudara-saudara, kita telah dimerdekakan dari maut. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Itu karena jasa pahlawan kita yang telah berjuang mengorbankan dirinya. Oleh jasanya di atas kayu salib, dia memerdekakan kita semua yang percaya kepadanya.
Karena itu semua orang yang dimerdekakan oleh Kristus, sekali merdeka tetap merdeka, sekali selamat tetap selamat. Karena itu saudara-saudara semua, bersyukurlah untuk keselamatan yang Dia sudah kerjakan bagi kita. Yang belum percaya, segera percaya. Yang sudah percaya, bersyukurlah, karena saudara tidak akan diperbudak oleh dosa lagi dan tidak mungkin binasa lagi. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali selamat tetap selamat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan.